Anakku, selir kedua berkata. Selain cinta pangeran, Tao Xian Daya. dia juga menginginkan darah hatimu. Tidak. Jangan meronta istri pangeran. Darah hatimu bisa digunakan dalam obat selir kedua. Itu adalah keberuntunganmu. Membaca novel membuatku. Tekanan darahku naik. Istri pangeran pun oleh pria bajingan dan wanita keji itu diintimidasi hingga mati. Aku bisa menulis lebih baik dari ini dengan kakiku. Tidak, aku harus memberikan ulasan buruk. Selir kedua juga berkata, selain cinta yang mulia, dia juga menginginkan darah hatimu. Jangan melawan putri mahkota. Bukankah ini baris dari novel itu? Ya Tuhan, aku bertransmigrasi. Menurut alur cerita aslinya, istri pangeran oleh saudarinya Feng Xi dipaksa meminum obat penggugur kandungan, dan darah jantungnya diambil untuk dijadikan obat, disalahpahami dan dijebak Song Yuanye, hampir oleh pria bajingan dan wanita keji ini. Disiksa sampai mati. Jangan melawan putri mahkota. Darah hatimu bisa digunakan dalam obat selir kedua. Itu adalah keberuntunganmu. Pergi ke neraka. Keberuntungan. Aku beri kau keberuntungan ini, kau mau. Putri mahkota, ampuni nyawaku putri mahkota. Putri mahkota, ampuni nyawaku. Putri mahkota. Sepertinya anak itu tidak bisa diselamatkan. Jika aku terlambat satu langkah, nyawaku akan hilang. Feng Jiuli. Kali ini, aku akan membalaskan dendammu. Lakukan seperti yang kukatakan. Aku akan mengampuni nyawamu. Obatnya ada di sini. Obatnya ada di sini. Ayo. Ada apa? Bagaimana rasa obat ini? Bagaimana? Feng Xi, bagaimana rasa darah ayam berpenyakit ini? Ayam berpenyakit. Ayam sakit. Feng Jiuli, apakah kamu gila? Kakak, ini semua karena YR tidak sehat. Itu sebabnya kakak Ye mengambil darah jantungmu untuk aku gunakan. Jangan salahkan kakak Ye. Kukuruyuku. Apakah kamu akan bertelur? Feng Jiuli, kamu diam-diam mengandung anak haram. Pangeran, ampuni hidupmu, sudah kemurahan hati. Meminta sedikit darah hatimu untuk dijadikan bahan obat IR. Itulah yang kamu hutang pada pangeran ini. Beraninya kamu masih begitu sombong. Benar-benar satu ranjang. Tidak bisa menghasilkan dua jenis orang. Di kediaman Pangeran Rui yang luas ini. Tontonan pelacur dan anjing ini. Kalau aku tak undang lebih banyak orang lihat. Itu benar-benar akan sangat disayangkan. Kamu, kakak. Kalau kau tak bisa tenangkan amarahmu, YR rela beri nyawa rendahan ini padamu. Baiklah. Ayo. IR. IR. Ya Tuhan, ini terlalu palsu bukan? Feng Jiuli, kamu sangat jahat. Kau benar-benar percaya pangeran tak berani bunuhmu? Lepaskan aku. Pengawal seret jalan ini ke halaman dingin. Feng Jiuli, berani dia pakai darah ayam wabah buat wajahku menjadi monster yang begitu jelek. Mengirimnya ke halaman dingin, masih terlalu lunak padanya. Baru-baru ini penyakit kusta merajalela di kota. Kau kirim beberapa dari mereka padanya. Aku ingin jalang itu, menderita nasib lebih buruk dari mati. Halaman dingin. Jangan buang-buang tenagamu. Nikmati hadiah yang disiapkan selir kedua untukmu. Buka pintunya. Buka pintu dan biarkan aku keluar. Ya Tuhan kusta. Feng Xi benar-benar idiot. Menggunakan trik seperti kusta untuk mencelakaiku. Bermimpilah. Baiklah, biarkan aku menjadi orang baik. Aku akan menyembuhkan kustamu untukmu. Sembuh semua. Kau benar-benar bodhisattva hidup. Bahkan kusta pun bisa disembuhkan. Kau benar-benar tabib ilahi. Bangun.
Terima kasih tabib ilahi. Keterampilan akupuntur pemilik asli tubuh ini sangatlah luar biasa. Dan aku adalah seorang profesor bedah internasional. Perpaduan sempurna antara timur dan barat. Bukankah aku akan bisa berjalan tanpa hambatan? Tapi aku benar-benar bangkrut. Aku bahkan tidak punya uang untuk bepergian demi melarikan diri. Aku punya cara. Kakak Yi. Pangeran, sesuatu yang buruk telah terjadi. Putri mahkota hilang. Dia benar-benar berani melarikan diri. Feng Jiuli kemungkinan besar telah tertular kusta. Menderita nasib lebih buruk dari mati. Bahkan jika dia melarikan diri dari halaman dingin, kemana mungkin dia bisa pergi? Kakak Yi. Aku khawatir sesuatu terjadi pada kakak. Mari kita cepat pergi mencarinya. Seorang tabib ilahi telah turun. Seorang tabib ilahi telah turun. Seorang tabib ilahi telah turun. Feng Jiuli. Feng Jiuli, betapa kurang ajarnya kamu. Beraninya kamu The diam-diam film was melarikan diri. translated and Mata yang narrated by mana M. yang melihatku diam-diam melarikan diri? Aku hanya keluar untuk mencari udara segar. Dan untuk mendapatkan sedikit uang sampingan. Semua uang ini kamu yang hasilkan. Lihat dirimu begitu tidak berpengalaman. Song Yuanyer bahkan tanpa uangmu. Aku bisa mencapai kemandirian finansial. Hidup mandiri. Kakak, tolong berhenti. Di siang bolong. Memeras kekayaan rakyat. Kau akan merusak reputasi seumur hidup kakak pangeran. Tangkap wanita gila ini, seret ke halaman dingin. Diberi 30 pukulan berat. Kembalikan semua uang dan properti ke rakyat jelata. Ya, apa maksudnya darah dan keringat rakyat? Itu adalah biaya konsultasi. Tabib ilahi untuk sembuhkan dan selamatkan nyawa. Enyahlah. Berhenti. Jangan ganggu tabib ilahi. Kalian semua, Enyahlah. beraninya kamu. Keluar. Feng Jiuli. Keluar. Orang-orang yang tidak patuh ini mengabaikanku. Pangeran, mari kita cepat pergi. Cepat pergi. Baiklah, giliran siapa? Ini giliranku. Istana Kekaisaran Kerajaan yang Agung. Baginda, tabib ilahi baru muncul di rakyat biasa. Yang dengan usaha mereka sendiri, Kasih uang. telah mengembangkan obat untuk menaikkan kusta. Baginda Kerajaan yang Agung. Apakah ini benar? Siapakah tabib ilahi ini? Feng Jiuli Permaisuri sah Pangeran Rui. Panggil Pangeran Rui dan Putri Permaisuri Rui ke istana. Aku tahu kau bajingan, dan wanita murahan sedang cinta. Bisakah kamu langsung ke intinya saja? Kakak, apakah kau tahu kau telah membuat kesalahan besar? Pangeran itu baik hati. Sudah longgar soal urusanmu. Dengan pelacur pria memberimu jalan keluar. Bagaimana kau bisa menghasut rakyat jelata dan mempermalukan pangeran? Kelelawar yang ditempeli bulu ayam. Burung jenis apa kamu ini? Aku berbuat baik dan kumpulkan kebajikan. Feng Jiuli, kamu bersinar cemburu dan kehilangan semua kebajikan. Kau tak layak jadi permaisuri Pangeran Roy. Jika bukan, karena YR, memohon untukmu berulang kali. Pangeran ini menghancurkan tulangmu dan abumu. Pengawal bawa pergi wanita yang dibuang ini, Feng Jiuli. Mulai hari ini, dan seterusnya, YR akan menjadi permaisuri Sang di rumah Pangeran Roy. Tunggu. Feng Jiuli. Karena kau sudah diusir dari kediaman Pangeran Roy, maka mulai sekarang, aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. YR. Kau pikir kau pantas? Titah kekaisaran telah tiba. Kediaman Pangeran Ru berjasa mengobati penyakit. Panggil Pangeran dan Permaisuri Rui ke istana. Hamba menerima titah. Pangeran, mari kita pergi, menghadap Baginda Raja dan menerima hadiah. Selir kedua tolong berhenti. Baginda ingin memanggil Permaisuri sah Pangeran Rui. Aku. Feng Jiuli baru saja diceraikan. Aku adalah nyonya di kediaman pangeran ini. Bagaimana Baginda mentolerir omong kosong itu? Bahkan jika Pangeran Rui menceraikan Permaisuri, dia harus melaporkannya kepada Baginda. Bagaimana mungkin seorang selir biasa di sini melampaui batasnya? Yang mulia, Baginda baru-baru ini mendengar tentang reputasi putri sebagai tabib ilahi kecil. Dan dengan gembira menunggu. YR, setelah aku masuk istana melapor kepada ayahanda, saya pasti akan menjadikanmu permaisuri sah saya dengan cara yang pantas. Kenapa hanya terdiam? Lepaskan ikatan saya. Aku tidak akan melepaskan ikatanmu. Song Yuanya,
Apakah kamu lupa? Kamu menceraikanku. Dan sekarang, aku telah diusir. Tentu saja aku tidak akan pergi. Kamu, Jika kamu ingin aku pergi, itu tidak mustahil. Suruh dia berlutut di tanah. Bersujud 3 kali dengan keras. Dan berteriak 3 kali. Istri pangeran aku salah. Aku bermimpi bodoh. Mulai sekarang, tak berani dambakan posisi utama lagi. Feng Juli jangan memancing nasib. 10 kali, Wanita beracun. 20 kali, Kamu, 30 kali. Yang Mulia. Kalau Yang Mulia tak tega bersikap kejam, hamba akan membantu Yang Mulia. Kasim Wang. Putri selir aku salah. Aku bermimpi bodoh. Aku tidak akan lagi mendambakan posisi selir utama. Jadilah lebih tulus. Putri selir aku salah. Aku bermimpi bodoh. Aku tidak akan lagi mendambakan posisi selir utama. Bagus sekali, bagus sekali. Cukup. Cepat dan berangkatlah bersamaku untuk menemui Kaisar. Ayo pergi. Mengapa kamu berdiri terpana di sana? Bantu aku berdiri. Jalan ini. Dia menyembuhkan kusta yang kusebar. Kau cepat pergi sampaikan pesan kepada Putri Lin Lang. Aku ingin merusak reputasinya. Ya, Baru-baru ini kusta merajalela di kota. Saya sudah lama pusing. Untungnya kalian berdua telah mengembangkan cara untuk mengatasinya. Ini benar-benar demi rakyat jelata. Perbuatan besar untuk kesejahteraan mereka. Ayah Anda terlalu memuji saya. Putra Anda hanya berusaha sedikit. Hanya ingin berbagi kekhawatiran Anda, Ayah. Dan demi kesejahteraan semua orang. beberapa orang wajahnya sebesar baskom. Ayah, ada yang salah. Ada masalah putra mahkota jatuh ke air. Lin Lang putri kerajaan yang agung. Dan masih tidak sadarkan diri. Apel, putraku jatuh ke air. Putraku. Putraku. Melapor kepada Baginda. Yang Mulia putra mahkota sudah terlalu lama berada di air. Dan sejumlah besar air danau telah masuk ke rongga hidungnya. Hamba khawatir, sekelompok orang tak berguna ini. Baginda ampuni nyawa kami. Ayah, saya dengar putri mahkota Rui, Weng Jiuli memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dan bahkan telah menyembuhkan penyakit kusta yang merajalela. Memohon putri mahkota menyelamatkan putra mahkota. Pangeran Kekaisaran Muda tidak dalam bahaya maut. Dia tidak membutuhkan pengobatan. Beraninya kau bercanda dengan nyawa putra mahkota. Apakah kau mencari mati? Ayah, putra Anda juga memiliki selir kedua Feng Xie. Dia adalah murid dari Pavilion Lingyu. Keterampilan medisnya luar biasa. Mungkin dia bisa mencoba. Benar Pavilion Lingyu suci untuk seni medis. Dia pasti akan bisa menyembuhkan putra mahkota muda. Panggil dia cepat. Salam kepada Baginda Raja. Mereka tidak mengizinkanku datang. Tapi aku tetap datang, bukan? Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Ayah J di sini adalah orang kepercayaan dekatku. Tidak seperti tabib ilahi palsu. Dia pasti akan bisa menyadarkan kembali putra mahkota muda. Apakah Yang Mulia Putri sedang menyindirku? Alasan aku tidak menyelamatkan putra mahkota muda karena dia tak butuh pengobatan. Omong kosong. Jika kau tidak bisa menyadarkan putra mahkota muda, maka berilah jalan untuk J dan mohon padanya untuk mengobatinya. Karena Yang Mulia Putri telah berkata demikian. Kalau begitu, mengapa aku tidak bersaing dengan Feng Xie untuk melihat siapa yang benar-benar seorang penipu? Baiklah, karena memang begitu. Kalian harus mengandalkan diri sendiri. Putra mahkota hanya perlu meminum resep ini, dan dia akan terbangun dalam waktu 3 hari. Resep ini sungguh luar biasa. Banyak hal yang tertulis di dalamnya. Adalah bahan obat yang sangat berharga. Beberapa bahkan tak terpikirkan. The film was translated Gerakan mencolok and belaka. narrated by M Media. Apa katamu?
Putri Permaisuri Ue, jangan sombong. 3 hari bisakah kau melampaui itu? Mengapa butuh 3 hari? Ini akan segera berefek. Yang mulia, aku akan membangunkan putra mahkota sekarang juga. Mohon perhatikan baik-baik. Putra mahkota muda kerajaan yang agung. Yang mulia putra mahkota, apakah Anda tidak akan bangun? Biarku beritahu. Ketika anak-anak berbohong, hidung mereka akan memanjang. Bocah kecil ini cukup pandai berpura-pura. Feng Juli, apa yang kamu lakukan? Kakak kekaisaran, cepat selamatkan aku. Putraku. Putraku. Bagaimana adik perempuan? Metode tidak ortodoksumu memang cepat berefek, tapi dipakai pada putra mahkota muda. Tampaknya tidak pantas jika aku tidak menggunakan metode ini. Aku khawatir adik perempuan dan sang putri akan membiarkan putra mahkota berpura-pura sakit tanpa batas waktu. Kakak, apa yang kau katakan? Mengapa kau memfitnahku? Kau tahu betul apakah kau difitnah atau tidak? Cukup Feng Juli. Mengapa kamu harus begitu agresif? Pria dengan standar ganda benar-benar menjijikan. Baiklah. Putri Permaisuri Rui, kau berjasa mengobati putra mahkota. Bicaralah hadiah apa yang kau inginkan. Melapor kepada Yang Mulia. Aku ingin menceraikan suamiku. Kamu. Menceraikan suamimu. Pernikahan kekaisaran bukan hal sepele. Bagaimana bisa diubah sesuka hati? Meski sudah berjasa mengobati Kosta, kau masih perlu mempertimbangkan kembali masalah ini. Kalau setahun lagi masih berpikir begitu, maka aku akan mengabulkannya. Mari kita pergi, putraku. Feng Juli, kamu berani menceraikan pangeran ini. Apa aku? Kau hanya diizinkan menceraikanku. Gadis ini bahkan tidak menyukaimu. Kamu. Kau lancang Feng Jiuli. Kau ini apa? Kakak Ki adalah keturunan bangsawan kaisar. Semua wanita berbondong padanya. Jika ada perceraian, seharusnya dia yang menceraikanmu. Kapan giliran wanita rendahan sepertimu untuk menceraikannya? Gadis ini sudah hidup begitu lama. Ini pertama kalinya aku dipukul. Kau sudah diberi terlalu banyak kelonggaran, bukan? Kakak, semua kesalahan adalah milikku. Jangan salahkan putri dan kakak Ye. Aku bersedia mati untuk membuktikan ketetapanku. Selalu mengancam mati untuk membuktikan tekad. Adik, mengapa tidak mati saja dan buktikan? Karena kakak perempuan tidak bisa mentoleransiku seperti ini, maka aku hanya bisa. Si, jangan melakukan hal bodoh. Kakak Yi, biarkan saja Yar pergi. Adik perempuan kekuatan ini tidak terlihat seperti usaha seseorang yang mencoba mati. Cukup Feng Juli. Si memang lemah sejak lahir. Kamu telah menggertaknya berkali-kali sejak kecil. Sering memukulinya. Inilah mengapa dia menderita begitu banyak penyakit kronis. Sekarang, apakah kamu benar-benar harus memaksanya sampai mati? Tepat sekali. Kau gadis desa yang baru kembali ke kediaman Perdana Menteri di tengah jalan. Siapa sangka hatimu akan begitu jahat? Membuli sejak kecil Song Yuannya. Kau melihatnya sendiri. Jika Feng Xi benar-benar dibully olehku sejak kecil, mengapa wajah dan tangannya lembut dan halus, tanpa satupun bekas luka? Aku tak bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan telah dijek selama lebih dari 10 tahun. Dan putri. Keluarga kerajaan sangat menghargai status lahir. Sah adalah sah. Tidak sah tetap tidak sah. Aku masih putri sulung Perdana Menteri. Dia Feng Xi, anak tidak sah. Akan berada di bawahku seumur hidup ini. Terima kasih atas kebaikan putri dan pangeran. Kakak perempuan benar. Asal-usul Ji rendah, dia anak tidak sah. Beruntung menikah ke kediaman Pangeran Rui. Sudah merupakan berkah. Tidak peduli apapun, aku seharusnya tidak membuat kakak perempuan marah. The film was translated and narrated by M Media. Si. Penyakit lama Ji kambuh. Kakak ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Penyakit lama. Darah jantung. Jangan lagi serius. Feng Juli. Si membutuhkan darah jantungmu sekarang.
Song Yuannya kau gila, lepaskan. Siapa yang berani menyentuhnya? Shen Wuyan Jenderal Agung. Xiao Jiu, apakah kau baik-baik saja? Bukankah dia yang ada di novel, yang memiliki fisik hebat, wajah tampan pemeran utama pria kedua jenderal besar? Sayang sekali, aku bertransmigrasi sebelum membaca sisa cerita. Ingin tahu, apakah dia berakhir dengan pasangan kakakmu Yan? Mengapa kau kembali? Melapor kepada Yang Mulia Putri. Ada kemenangan besar di perbatasan. Hamba secara khusus kembali ke istana untuk melapor. Kakakmu Yan, kau sungguh luar biasa. Shen Wuyan. Singkirkan tangan kotormu dariku. Xiao Jiu adalah nona muda yang ditemukan selama kampanye militer bertahun-tahun lalu dan kemudian kembali ke kediaman Perdana Menteri. Dia adalah putri sah dari kediaman Perdana Menteri dan saudari angkatku, Pangeran Rui. Apakah kau meremehkan kediaman Perdana Menteri atau kau meremehkan saya, Shen Wuyan? Buku itu mengatakan mereka tampaknya adalah musuh bebuyutan. Mungkinkah alasan perselisihan mereka adalah aku? Xiao Jiu, ayo kita pergi. Hentikan. Shen Wuyan, selama Feng Jiuli masih menjadi selir putri untuk 1 hari, dia akan tetap menjadi wanitaku pada hari itu. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Pergi. Song Yuannya, ada apa denganmu? Bukankah kau selalu ingin menceraikanku dan menjadikan Feng Ziyi permaisuri resmimu? Apa yang kau lakukan? Feng Jiuli, apakah kamu begitu tidak sabar untuk meninggalkan kediaman Pangeran Rui dan terlibat secara terlarang dengan Shen Wuyan? Ya ampun, logika bengkok macam apa yang dimiliki pria ini? Dia benar-benar hanya berbicara racun. Minggir dari jalanku. Merasa bersalah ya? 10 bulan lalu Shen Wuyan pergi ekspedisi. Kamu mengantarnya. Dan mabuk total. Patah hati kau ke rumah bordil pria. Dan tidak kembali sepanjang malam. Apa? Semoga kakak Shen menang besar. Xiao Jiu, jaga dirimu baik-baik. Dalam buku aslinya, saat Feng Jiuli mengantar Shen Wuyan pergi. Setelah keduanya berpisah di kedai, Feng Jiuli dibawa oleh Song Yuannya yang mabuk. Apakah kamu begitu enggan berpisah dengannya? Pangeran. 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 Kamu adalah milikku. Dan segera setelah itu, Feng Ziyi yang datang mencari melihat situasi itu dan diliputi rasa cemburu. Diam-diam sebelum fajar, dia memanggil 2 pelacur pria dan dengan jarum perak, dia menghilangkan ingatan Song Yuannya yang relevan. Song Yuannya, sudah berapa kali aku harus memberitahumu? Anak yang kukandung sebelumnya adalah anakmu. Masih mencari alasan. Feng Jiuli yang asli setelah menikahimu tidak pernah melakukan hubungan suami istri denganmu. Kamu bilang anak itu milikku. Bagaimana mungkin? Waktu itu kita hampir lupa. Dia tidak ingat apa-apa. Sudahlah, pikirkan apapun yang kau mau. Namun, ngomong-ngomong, Pangeran, karena aku sudah menjadi bunga layu dan willow tumbang, mengapa kau masih membiarkanku menjadi nyonya utamamu? Sikap macam apa itu? Feng Jiuli. Shen Wuyan sombong karena prestasinya dan sudah lama menyimpan niat memberontak. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani lagi di masa depan. Cukup. Feng Jiuli, dengarkan baik-baik. Apapun yang ingin dilakukan Shen Wuyan, aku akan menghalangi. Apapun yang dia sukai, aku akan merebutnya. Apakah itu termasuk aku? Song Yuanyer, kau takkan biarkan aku pergi. Baiklah, ingat ini. The film was Kau yang paksa translated aku di and kediaman Pangeran narrated Rui. by M Media. Jangan menyesal nanti. Kakak, tunggu aku. Feng Jiuli, aku tidak akan mengampunimu. Kediaman Pangeran Rui.
Feng Jiuli, apa yang kau lakukan? Ini adalah kamar tidurku. Kamar tidurmu. Ini jelas kediaman putri konsort utama. Kau hanya menunjuk, hanya mengambil tempat orang lain selama beberapa hari, dan tanpa malu terus tinggal. Kau terus melempar. Ya. Kau jalan. Pangeran tidak tahan melihatku terluka. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berdarah. Cepat pergi cari kakak pangeranmu. Jika kau terlambat, lukanya akan sudah sembuh. Kau, hei, kenapa aku tidak membantumu? Ngomong-ngomong, pispatku ini hanya menganggur. Berlagak menyedihkan ya. Beginilah cara kau melakukannya. Feng Jiuli, apa yang kamu lakukan? Kakak Ye. Kakak Ye. Kakak, dia bilang aku tidak pantas tinggal di sini. Dia tidak hanya membuang barang-barangku, dia juga menyiramkan air kencing padaku. Kakak Ye. Feng Jiuli, kegilaan macam apa ini? Bagaimana Pangeran Rui mentolerir perilakumu? Pangeran, aku tidak gila. Aku hanya bertindak selayaknya putri konsort Rui ini. Kamu. Baiklah Feng Jiuli. Apakah kamu pikir dengan merebut kembali kamar tidur utama, pangeran ini akan datang? Yi'er, ayo pergi. Pergilah perlahan, tidak perlu diantar. Tao Lidaya. Oh tidak, ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ada apa Taoli? Putri Mahkota, mengapa kau secara khusus menentang selir kedua? Kau tahu dia disukai lagi. Dan dia paling pendendam. Sekarang semua tunjangan kita akan dihentikan. Bukankah kita masih punya mas kawin? Mas kawin Putri Mahkota. Apakah kau lupa? Sekarang kediaman Perdana Menteri sudah lama. Ibu Feng Ji, Bibi Meng yang bertanggung jawab. Seluruh mas kawinmu telah dialihkan kepada putrinya. Kau tidak punya satu koin pun sekarang. Apa? Putri sah kediaman Perdana Menteri? Terlalu tidak punya tulang punggung bukan? Saatnya membereskan keluarga asalku. Kediaman Perdana Menteri. Pangeran datang antar Ji. Betapa perhatiannya dia. Liu Ru menyonya kediaman Perdana Menteri. Tuan belum kembali ke rumah. Silakan beristirahat sebentar. Perutnya bertingkah aneh. Permisi Jiuli. Hari ini kursinya tidak cukup, jadi aku harus merepotkanmu untuk berdiri bersama para pelayan. Sama sekali tidak merepotkan. Feng Jiuli, beraninya kau? Ini adalah kursi tuan. Aku putri ini kembali mengunjungi orang tuaku. Namun ayah ini belum muncul. Kursi ini menganggur juga. Kenapa aku tidak duduk di sini saja? Kau. Baiklah. Karena Putri Mahkota telah kembali ke kediaman. Bukankah seharusnya kau menawarkan aku nyonya kediaman Perdana Menteri saat ini? Upacara teh berlutut yang penuh hormat. Meskipun kakak perempuan sudah menikah dan merupakan nyonya terhormat di kediaman pangeran, etika yang pantas harus tetap diperhatikan. Kalau tidak, kenapa kau tidak pergi dulu kakak? Jalan ini. Kau dan Ibu Keji di kediaman Perdana Menteri selalu menindasku. Sekarang, bukankah kau masih harus berlutut dan bersujud padaku? Liu Ru mengaku hanya punya satu ibu. The film was translated and Dan dia sudah narrated dibunuh by oleh M rencanamu. Media. Tidakkah kau ingin meminum teh yang disajikan oleh putrimu ketika kau turun ke dunia bawah di masa depan? Biarkan putrimu Feng Xi menyajikannya padamu. Feng Jiuli kau. Adapun untuk teh hari ini, aku sudah menyajikannya. Itu hanya salah Bibi Meng, karena penglihatannya buruk, dan dia tidak bisa menangkapnya sehingga tidak sampai ke mulutnya. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku akan pamit. Hentikan.
Ibu, apakah kau baik-baik saja? Feng Julie, mengapa kau menyakiti ibuku? Oh tidak kakak Ye. Ibuku akhirnya hamil dengan susah payah. Tapi barusan dia ditabrak oleh kakak, dan energi janinnya terganggu. Sekarang dia mungkin akan mengalami persalinan yang sulit. Feng Julie, meskipun kau bukan putri kandungku, aku tidak pernah menyangka hatimu akan begitu jahat. Kau ingin membunuh garis keturunan Perdana Menteri. Kakak Yi perut Bibi Meng mengandung seorang putra. Barusan jelas Bibi ini yang sengaja menabrak Feng Julie. Pertama kirim Bibi Meng kembali ke kamar tidurnya, cari seorang bidan. Ya, Feng Qingyan Perdana Menteri. Perdana Menteri Feng. apa yang terjadi? Ayah, ini gawat. Ibuku aku tidak tahu bagaimana dia membuat putri selir tidak senang. Dan untuk melampiaskan amarahnya, dia tidak hanya menolak menyuguhkan teh kepada ibuku, tetapi juga mendorongnya ke tanah, yang menyebabkan persalinan sulit, dan nyawanya dalam bahaya kritis. Ayah harus mendapatkan keadilan untuk ibuku. Feng Julie, mengapa kau tidak berlutut di hadapanku? Kakak. Aku tahu kakak baru saja memasuki istana Pangeran Rui. Dan sayangnya keguguran. Mungkin melihat ibuku hamil membuat kakak merasa pahit sesaat, dan kakak terpancing. Tapi bagaimana kakak bisa begitu kejam? Kakak sendiri tidak mampu, tidak bisa jaga anak kakak. Jadi kakak larang punya anak. Cukup. Omong kosong apa ini? Apakah kalian semua begitu yakin bahwa apa yang dibawa Liu Rumang di perutnya adalah seorang anak? Dasar bajingan Feng Julie. Di saat seperti ini, kau masih melontarkan omong kosong. Bibi Meng tidak mengandung anak. Apalagi kalau bukan itu. Pengawal pukul dia untukku. Pukul dia keras-keras. Tidak. Jangan berani-berani memukul adikku. Xiao Hui, Ayah tolong ampuni adikku. Xiao Hui. Ibumu yang berumur pendam sudah lama meninggal. Cepat ubah panggilanmu dan akui Bibi Meng. Kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Kakak jangan takut. Feng Xiaolui putra sah kediaman Perdana Menteri. Xiao Hui akan melindungimu. Xiao Hui, kau pasti lapar di sini. Mari kita makan bersama. Ling Yihu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pangeran Ni tentu akan bertanggung jawab atas dirimu. Kamu menyelamatkan pangeran ini. Pangeran ini yang telah berbuat salah padamu. Tapi sekarang kesehatanmu tidak baik. Masalah penyempurnaan pernikahan kita. Lebih baik menunggu sampai kamu pulih sepenuhnya. Kamu harus istirahat dulu. Tidak kakak Ye. Ir menginginkannya malam ini. Ir. Bagaimana dengan tanda lahir merah di lehermu? Ir pikir itu tidak enak dipandang. Jadi aku menghilangkannya sendiri dengan aku pun tur. Mungkinkah itu bukan dia? Ir. Kamu harus tetap istirahat dengan baik. Kakak Ye. Dia lolos lagi. Ini semua karena Feng Julie sialan itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menetapkan kesalahannya dengan tegas. Tahu siang. Nyonya. Biar kulihat siapa yang menindas. Adik perempuanku yang berharga. Undian murid Pavilion Lingyu. Senior Anda akhirnya di sini.
Junior jangan khawatir. Saya sudah tahu situasinya. Saya senior Anda pasti membalas dendam ini untuk Anda. Putri Selir, perjamuan ulang tahun Putri Selir Rong sudah dekat. Kau bilang, kau tak akan ikut pangeran beli hadiah dan rebut perhatian. Bagaimana kau masih pikir buka warung jalanan? Kau harus memperluas wawasanmu. Untuk apa pria berguna? Sembuhkan yang sakit dan selamatkan dunia. Serius menghasilkan uang adalah jalan yang benar. Omong kosong yang sangat tidak tahu malu. Semuanya jangan tertipu oleh dokter gadungan ini. Dia menipu dunia dan mencuri ketenaran. Gantung kepala domba jual daging anjing. Beberapa orang mati di bawah perawatannya. Pakaian seperti murid Pavilion Lingyu. Pavilion Lingyu selamatkan banyak nyawa. Apa yang dia katakan seharusnya tidak salah. Tampaknya, Putri Permaisuri ini, kemungkinan penipu licik yang rugikan banyak orang. Kau bicara omong kosong. Murid Pavilion Lingyu? Orang ini bukan pion Feng Xi yang lain. Yang dibawa ke sini untuk menjebakku kan? Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar kehilangan kesempatan ini. Murid Pavilion Lingyu, benarkah begitu? Karena kau meragukan kemampuan medisku. Tidak cukup jika kita hanya mencoba-coba saja. Mari kita lihat siapa yang benar-benar terampil. Bersaing kalau begitu bersaing namun. Kalah harus lepas praktik medis. Menyerah praktik medis. Sungguh omong besar. Kalau begitu mari kita mulai. Siapa yang akan menentukan tantangannya? Aku tak terkalahkan. Kau boleh memilih dengan bebas. Omong kosong tak tahu malu. Apakah ada di antara kalian yang merasa sakit parah? Datang ke sini pengobatan gratis. Aku. The film was translated and narrated by M Media. Itu hanyalah kudis dan epilepsi. Saya bisa menyembuhkannya sekarang juga. Kudisnya hilang. Tangannya tidak lagi gemetar. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Benar-benar layak menjadi murid Pavilion Lingyu. Memang reputasinya pantas didapatkan. Tabib ilahi. Aku. Mengapa saya hanya bisa menggerakkan separuh tubuh saya? Separuh lainnya tidak bisa bergerak. Tabib ilahi ini hanya menyembuhkan separuh tubuhnya. Sekarang giliranmu. Ada kebutaan yang belum kau tangani. Kebutaan itu jelas bawaan sejak lahir. Apa yang harus disembuhkan? Apakah sesuatu yang bawaan, bukan penyakit? Aku tak hanya bisa sembuhkan kudis dan epilepsi. Tetapi aku juga bisa membuatnya melihat lagi. Apel. Jangan menyombongkan diri. Matanya jelas bawaan sejak lahir. Bagaimana mungkin itu bisa disembuhkan? Atau apakah Anda mengatakan, Anda berencana menggunakan peralatan rusak aneh Anda? Pertama memotong kudis. Dan kemudian mencongkel mata orang. Apakah kondisi bawaan tidak bisa disembuhkan? Kalau begitu kemampuan medismu belum mumpuni. Masih hanya seorang junior. Sedangkan aku untuk membuatmu benar-benar yakin. Nona ini tak akan pakai alat potong hari ini. Aku akan menggunakan set yang persis sama dengan milikmu. Anda juga bisa menggunakan jarum. Hanya belajar dari tukang jagang. Dokter palsu yang ukir daging dan potong tulang. Bagaimana mungkin Anda bisa? Mahir jarum akupuntur Tiongkok. Apa kau tidak berani memberikannya? Apa yang tidak berani dilakukan? Ini ambil saja. Saya ingin melihat. Bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri nanti? Teknik jarum ini, bagaimana dia mengetahuinya? Selesai bangun dan berjalanlah beberapa langkah.
Mata saya bisa melihatnya. Mata saya bisa melihatnya. Tangan saya tidak gemetar lagi. Kudis di wajah saya juga hilang. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Benar-benar tabib ilahi. Terima kasih tabib ilahi. Benar-benar seorang tabib ilahi. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Murid ini buta terhadap Gunung Tai dan gagal mengenali Anda. Apa yang kau lakukan bersikaplah bijaksana. Tuan Muda Lu mohon cepat bangkit. Aku akan menerima rampasan perang hari ini. Tentu saja. Ketua paviliun yang berkelana akhirnya ditemukan. Saya harus segera pergi memberitahu Tetua Agung. Saya akan permisi. Bagus, rencana berhasil. Feng Jiuli, kali ini aku ingin lihat kau bersihkan namamu. Kakak Yi. Kakak Yi. Kakak pergi buka kios dan praktik pengobatan. Haruskah kita pergi melihatnya? Mari kita pergi. Sudah lama sekali. Jarum perak pavilion Lin Yue tetap paling efektif. Kakak perempuan. Kau. Itu jarum cahaya mengalir. Masalah bibi waktu itu kakak yang jebakku. Feng Jiuli, bagaimana kau punya jarum cahaya mengalir? Jadi disinilah kau menungguku. Ini yang The baru film was kubawa dari murid, translated dari pavilion and Ling Yue. narrated by M. Semua Media. orang di jalan ini adalah saksi. Omong kosong, semua pavilion Ling Yue terampil pengobatan. Bagaimana mereka bisa kalah darimu? Kalau begitu, bukankah itu juga ciptakan orang sepertimu? Seorang yang bodoh dan tidak kompeten, tidak berguna. Kau, aku benar-benar ingin mengusirmu dari pavilion Ling Yue. Aku adalah tetua agung pavilion dalam. Dari murid langsung pavilion Ling Yue. Bagaimana kau bisa mengusirku? Bagaimana aku bisa mengusirmu? Tentu saja aku berani. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Kau benar-benar gila. Sudah cukup buruk bahwa kau tidak mengakui kesalahanmu. Sekarang kau melontarkan omong kosong di sini. Si, jangan lancang. Bawahan Fu Feng hormat kepada ketua pavilion. Guru, apa yang Anda katakan? Dasar bodoh. Fu Feng, Tetua Agung Pavilion Lin Yue. Dia ketua pavilion tertinggi pavilion Ling Yue kita. Dewa Lingxi. Cepat berlutut. Guru, Anda pasti salah. Dia bodoh sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua pavilion Ling Yue kita? Dewa Lingxi. Kau. Bisa melakukan teknik yang telah lama hilang. Teknik jarum Lingxi. Ya tentu saja. Semua orang bilang itu sudah lama hilang. Bagaimana kita tahu itu asli atau palsu? Bagaimana jika itu palsu dan mereka menipu kita? Oh benar, catatan di pavilion menyatakan. Ketika Pari Lingxi turun ke dunia, dia memiliki tanda merah keberuntungan di tubuhnya. Ini adalah tanda keberuntungan besar. Maksudmu ini? Ini adalah malam itu 3 tahun yang lalu. Itu adalah kamu. Feng Jiuli, katakan padaku, apakah wanita yang selamatkanku 3 tahun lalu benar-benar kamu? Kau tebak saja. Aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Apakah aku punya kewajiban? Itu adalah kamu. Aku tidak akan salah mengenali tanda merah di lehermu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apakah beda kalau ku beritahu lebih awal? Apakah kau akan percaya padaku? Atau apakah kau, karena rasa terima kasih, akan sedikit lebih baik kepada Feng Jiuli? Jika aku tahu itu kamu. Cukup, Song Yuanya. Kau menyakiti istrimu sendiri. Lalu memaksanya keguguran. Dan mengambil darah jantungnya. Apakah kau tahu orang macam apa dirimu? Bajingan. Agar Feng Jiuli jatuh cinta pada orang sepertimu, dia pasti buta. Kamu benar, ini semua salah raja ini. Aku
aku tidak mencintaimu. Ini karena hatiku telah lama ditempati oleh wanita yang malam itu menyelamatkanku. Kamu selalu sangat setia padaku. Mempertimbangkan diriku dalam segala hal. Tapi bagaimana denganku? Aku tidak mau mempercayaimu sedikit pun lagi. Telah menyakitimu berulang kali. Bukan kamu yang buta. Jelas itu adalah aku. Julie. Kakak Yi. Feng Xie. Maafkan aku Kakak Ye. Aku tidak bermaksud menipumu. Kakak Ye, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Cukup Feng Xie. Kamu jelas bukan penyelamatku. Namun kamu menipuku untuk mendapatkan posisi selir. Kamu juga diam-diam menyakiti ibuku, berkolusi dengan rekan kerja, dan menjebaknya dalam segala hal. Saudara perempuanmu sendiri. Jika Feng Julie tidak memiliki status, dan tidak memiliki kekuasaan, bagaimana dia lindungi diri dari rencanamu? Kamu pantas mati 1000 kali. Maafkan aku Kakak Ye. Aku hanya terlalu menyukaimu. Dan terlalu peduli padamu. Suka apakah suka berarti boleh pakai segala cara? Dan rebut sesuatu dengan tipu daya dan paksaan. Aku benar-benar kecewa padamu. Pengawal. The film Mulai was hari ini, translated and cabut narrated gelar by Feng Xie sebagai Media. selir kedua. Dan usir dia dari kediaman Pangeran Roy. Tidak Kakak Ye. Aku mohon padamu. Jangan. Lepaskan. Tidak Kakak Ye. Yi-ar hentikan. Ibu. Mengapa ibu ada di sini? Bibi Anda akhirnya di sini. Tolong cepat bujuk Kakak Ye. Dia akan menceraikanku. Omong kosong. Saya tidak peduli apa alasanmu. Ji adalah menantu yang saya pilih. Dan aku tak akan izinkanmu menceraikannya. Ibu. Tolong jangan coba membujuk hamba. Putra ibu hanya akan mencintai Feng Julie dalam hidup ini. Feng Jiuli. Masalah Feng Jiuli semalam dengan pria pelacur setahun lalu. Menyebabkan skandal di seluruh kota. Bikin istana Pangeran Roy jadi bahan tertawa kota. Bagaimana kau bisa nikahi wanita itu dan bawa ke istana? Kau bawa aib ke istana Pangeran Roy. Feng Julie. Jika hamba tidak menghancurkan hatimu sepenuhnya, bagaimana kau bisa pilih suka pelacur pria? Daripada memiliki keterlibatan lebih lanjut denganku. Ye-er. Kau benar-benar kacau. Kau ragu menceraikan istrimu itu satu hal. Tapi untuk melahirkan anak dan lanjutkan garis keturunan Pangeran Roy, hanya Ji yang cocok. Jangan terpedaya oleh rubah betina Feng Jiuli itu. Tenggelam dalam pikiran. Mengenai menceraikan Feng Xie. Pikiran putra ibu sudah bulat. Baiklah. Karena kau bersikeras menceraikan Ji, saya akan mati di sini agar kau lihat. Ibu selir jangan. Ye-er. Saya hanya punya satu putra kau. Bagaimana mungkin saya menyakitimu? Pasangan yang cocok untukmu hanya bisa Ji. Ceraikan Feng Jiuli yang permalukan nama keluarga. Tiga hari kemudian, Yang Mulia akan adakan perjamuan ulang tahunku di istana. Bawa Jei bersamamu saat itu. Baik Yang Mulia maupun saya akan senang melihatnya. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Bibi. Anak bodoh. Cepat bangun. Mengenai Feng Jiuli itu, jika bukan karena istana Perdana Menteri melindunginya, dia seharusnya sudah dijual ke rumah bordil sejak lama. Jangan khawatir. Orang yang pantas untuk Yi-ar. Di hati saya hanya kau. Ini adalah obat rahasia kekaisaran. Ju Tailu. Ambil kesempatan sempurnakan pernikahan dengan Yi-ar. Ingat bagi wanita bersaing perhatian. Itu masih bergantung pada ini.
Mengerti? Apa yang kamu lakukan di sini? Hamba dengar Anda mencari minuman keras yang kuat. Ini adalah anggur unik yang telah hamba simpan selama bertahun-tahun. Apakah Anda ingin mencobanya? Song Yuanye, aku tahu kau bajingan. Tapi aku tidak menyangka kau sekeji ini. The film was translated and narrated by M Media. Cheng Julie, pangeran ini dengan ramah mencarikan anggur untukmu. Mengapa kau ucapkan kata-kata itu dan melukai pangeran ini dengan parah? Kalau begitu pangeran, tolong jelaskan. Kau beri aku sebotol minuman keras campur afrodisiak. Apa yang kau coba lakukan? Apa? Pangeran ini bertindak dengan integritas. Bagaimana mungkin hamba melakukan hal seperti itu? Cheng Julie, kamu bisa menolak niat baikku. Tapi kau tak boleh fitnah pangeran ini. Ayo, minum seteguk. Kapasitas minum yang bagus. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa tidak ada apa-apa di dalam anggurku. Tidak ada apa-apa sama sekali. Ini adalah... Hamba tidak menyadari. Tak masalah, kau bisa lempar apapun padaku. Tidak peduli seberapa kejinya, aku bisa mengatasinya. Pangeran ini benar-benar tidak tahu. Cheng Julie. Memang pangeran ini yang telah berbuat salah padamu. Hamba seharusnya tidak meragukanmu, dan hamba seharusnya tidak tertipu. Pangeran ini adalah bajingan. Tapi karena keadaan sudah sampai seperti ini, bagaimana kalau kita memulai kembali? Kau tunggu saja. Aku tidak menunggu. Kau tunggu saja. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Ada apa? Sadarlah. Kurasa kau sudah gila. Tak tahu malu bajingan. Siapa bilang kau harus berhubungan seks hanya karena dibius afrodisiak? Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Ikut aku. Lepaskan itu untukku. Ini terasa tidak benar. Apa kau tidak ingin detoksifikasi lagi? Apa yang kau lakukan? Bukankah kita setuju untuk memulai dari awal? Sepertinya kau masih tidak mau. Tunggu. Pangeran ini. Lepaskan saja. Kau sudah berlatih cukup baik. Anda mau kemana? Ada kejutan. Jangan halangi dengan tanganmu. Singkirkan cepat. Itu memengaruhi efek kekuatan kes. Singkirkan cepat. Namun pangeran, sebenarnya kau tak perlu masukkan ke anggur. Aku sedang mencari anggur itu. Itu untuk membuat alkohol, bukan untuk diminum. Tolong lain kali. Ketika kau ingin menyakitiku, gunakan otakmu dulu. Ternyata tak ada yang percaya kata-kataku. Tak ada yang peduli apa yang kulakukan. Jadi begini rasanya.
Ngomong-ngomong, 3 hari kemudian di istana. Ini adalah hari ulang tahun ibu selirku. Siapkan dirimu untuk hadir bersama pangeran ini. Aku tidak akan pergi. Dia biasanya tidak tahan denganku. Jika aku pergi, siapa tahu bagaimana aku akan difitnah. Sebagai putri selir, tidak hadir akan melanggar nalar. Jika kau membuat ayahku marah, kejahatan besar yang bisa musnahkan seluruh klanmu. Kalau begitu musnahkan saja. Hebatnya kalau kau musnahkan kediaman Perdana Menteri. Xiao Hui kecil baru berusia 8 tahun. The film was translated Betapa kejamnya dirimu. and narrated by Berhenti M di situ. Media. Aku akan pergi. Putri selir Anda harus berpikir dengan hati-hati. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Kakak Ki, bagaimana denganku? Kau jelas janji pada Bibi akan bawa aku serta. Jika Anda ingin pergi, Anda harus menanyakan maksud putri selir. Kakak-kakak perempuanku tersayang. Kau dan aku anggota wanita Istana Pangeran Rui. Dan kita berdua adalah wanita kakak Ye. Tolong izinkan Ji untuk ikut dengan kalian semua. Kau mau pergi bersama? Kalau begitu kau bisa menjadi pelayan pribadiku. Kebetulan Tao Li mengambil cuti sehari. Aku kekurangan seorang pelayan. Kau? Apa kau tidak mau? Kalau begitu lupakan saja. Tidak, tidak, tidak. Ji bersedia? Baiklah, kau boleh pergi. Feng Jiuli, jangan sombong di perjamuan ulang tahun. Aku akan membuatmu membayar. Orang itu, Sang Yuannya cukup berhati-hatian. Beberapa hari terakhir ini, setelah begitu banyak menyiksaku sebelumnya, sekarang dia ingin berdamai denganku. Tidak akan mungkin. Kakak Shen. Hati lahir di kanan. Dia guru. Pavilion Lingyun. Mantan ketua Pavilion Lingyu. Itu dibuat untuk bantu pangeran dinasti sebelumnya. Yang mulia terlahir dengan jantung di sisi kanan. Ingatlah untuk mencari yang mulia pangeran. Dan menjanjikan kesetiaan Anda kepadanya. Muridmu ingat. Yang mulia pangeran, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Bukan urusanmu. Feng Jiuli, kau adalah putri selir Pangeran Rui. Kau menggoda pria lain. Tentu saja pangeran ini harus ikut campur. Pangeran Rui, jaga ucapanmu. Mengapa kau selalu menggunakan kata-kata seperti itu untuk memfitnah putri permaisurimu sendiri? Kau juga tahu dia adalah putri selirku. Kalian berdua. Song Yuanya, apakah kau sudah gila? Feng Jiuli, kau yang sudah gila. Beraninya kau memukul kakak ketujuh. Tentu saja aku berani memukulnya. Song Yuanya, apakah aku salah memukulmu? Tidak salah. Setelah melakukan begitu banyak hal tercela, kau hanyalah seorang jalang. Totei, Betapa lancangnya. Kakak ketujuh saya. Minta maaflah kepada putri selir. Kakak Ki, Anda sudah keterlaluan. Feng Jiuli memperlakukanmu seperti ini. Sang putri hanya membelamu. Feng Xi, ingatlah statusmu hari ini. Minta maaf. Saya minta maaf. Jenderal Besar Shen. Kuharap kau ingat. Feng Jiuli adalah putri selirku. Pangeran ini tidak ingin melihat lagi ketidakpantasan apapun darimu terhadapnya. dia adalah saudari angkatku. Saudari angkat, baiklah. Pangeran ini berharap kau mengingat apa yang kau katakan hari ini. Apakah Song Yuanyer ini sudah berubah sifatnya? Ayo pergi. Kakak Shen, apakah kau tidak menghadiri perjamuan ulang tahun?
Melatih prajurit membuatku sibuk. Kau. Tolong sampaikan salamku atas namaku. Xiaojiu, apakah kau sudah tahu identitasku? Menuju panggung tinggi. The film was translated Selamat and atas hari ulang narrated tahun by Selir M Mulia Rong. Media. Selamat atas ulang tahun Selir Mulia Rong. Semoga Yang Mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Semoga Yang Mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Semoga Yang Mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Semoga Yang Mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Baiklah. Tidak perlu sungkan. Makan dan minumlah dengan bebas. Terima kasih Baginda. Terima kasih Yang Mulia. Song Yuanya. Setahun lalu, soal aku sewa seseorang dari rumah bordil pria. Apakah kau benar-benar tidak peduli? Kemarin kau bilang anak yang kau kandung adalah anakku. Jadi pangeran ini menyelidiki semua orang yang terlibat malam itu untuk menyelidiki peristiwa malam itu. Pangeran ini sekarang tahu segalanya tentang itu. Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan masa laluku membuatmu menderita. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan rasa sakitmu karena kehilangan anak. Terlebih lagi itu adalah anak kita. Tidak apa-apa. Opini duniawi. Aku Feng Jiuli tidak peduli. Feng Jiuli. Aku akan buatmu permalukan diri malam ini. Ketika pesta usai, semua anggota keluarga beri hadiah. Istri dari pengawas sensorat mempersembahkan sepasang gelang giok magnolia putih senilai 300.000 liang emas. Istri menteri mempersembahkan mutiara bercahaya berlapis kaca bermulut biru senilai 500.000 liang emas. Putri Permaisuri Rui, di mana hadiahmu? Bagaimana dengan hadiah perjamuan ulang tahunnya? Aku sudah memutuskan untuk memberikan buah persik kepada ibumu. Buah persik itu sungguh terlalu sederhana. Ambil ini sebagai gantinya. Ada apa dengan buah persikku? Kau tidak tahu kualitas yang bagus. Jangan menolak hadiah gratis. Tak kubayangkan kakak ipar ketujuh jarang keluar gerbang utama. Atau melewati ambang kedua juga akan begitu murah hati. Hari ini putri ini akan menyaksikan secara langsung apa yang akan diberi guru pavilion Ling Yue yang terkenal di seluruh negeri hari ini. Kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas memasukkannya sendiri. Mungkin ada kesalahan yang dibuat terburu-buru. Lihat lagi. Ayah, Selir. Feng Jiuli ini sangat tidak sopan. Dia harus diadili dan dihukum. Selir Rong. Hadiahku sepertinya hilang. Hilang. Sungguh lelucon. Semua hadir hari ini kerabat kekaisaran atau bangsawan. Mungkinkah ada orang di sini yang mencuri hadiahmu? Feng Jiuli, Selir ini sudah lama mendengar bahwa saat urus rakyat jelata, kau sangat teliti tagih pembayaran. Anda teliti terhadap setiap sen. Saya lihat hari ini, Anda sengaja tidak menyiapkan hadiah, bukan? Omong kosong ini benar-benar tidak sopan. Jika Putri Selir Rue tidak membawa hadiah, dia hanya perlu mengatakannya sebagai menantu Selir ini. Selir ini tentu saja tidak akan menyalahkannya. Mengarang kebohongan yang begitu canggung. Apakah dia menganggap Selir ini bodoh?
Melapor kepada ibu, kekaisaran. Julie dia. Diam kau. Melapor kepada Selirong mengenai masalah hari ini. Ini adalah kesalahan hamba putri. Meskipun jepit rambut Gyok hilang, sentimennya tidak boleh kurang. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu buah persik. Sebuah persik. Feng Jiuli. Persikmu terlalu sederhana bukan? Bahkan tidak ada kotak hadiah berhias. Dan sangat jelek. Kukhawatir kau cuma beli sembarangan dari warung jalanan. Mungkin sisa. Bagaimana kalau aku ambil kembali buah persik itu? Dan pangeran ini akan memikirkan solusi lain. Apakah buah persikku benar-benar serendah itu? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku ingin melihat. Yang mulia putri, hadiah berharga apa yang kau bawa? Apa? Kau? Kau juga ingin membandingkan hadiahmu dengan hadiah putri ini. Baiklah, hari ini putri ini akan memperluas wawasanmu. Bukankah ini mahakarya Wu Qingfang sang pelukis suci? Dari dinasti sebelumnya. Lukisan Wu Qingfang, yang masih bertahan hingga hari ini, kemungkinan bernilai lebih dari 1 juta emas. Benar-benar layak untuk seorang putri. Sungguh isyarat yang mega. Yang mulia putri sangat bijaksana. Selirong, ayah paling menyayangimu. Sepantasnya aku hormat dan bakti padamu. Ini tidak seperti individu tertentu. Bagaimana ini disebut do umur panjang? Ini jelas penghinaan yang disengaja. Ya kakak perempuan. Di masa depan kau akan membuat kakak Yi dan seluruh istana Pangeran Rui kita di depan orang luar. Bagaimana aku bisa angkat kepalaku tinggi-tinggi? Palsu. Julie. Feng Jiuli, kau bicara omong kosong. Sang putri mengerahkan banyak upaya untuk ini. Dia mendapatkannya dari seorang master terkenal. Garis-garis ini, komposisi ini. Betapa artistiknya. Tepat sekali. Saya bahkan meminta guru Lanian, seorang kolektor terkenal di ibu kota untuk periksa itu, seseorang yang setenar dia. Dia bahkan mengatakan itu asli. Bagaimana bisa menjadi palsu ketika sampai padamu? Dasar tidak berguna. Mengapa kau tidak segera mundur? Tidak cepat kau kembali ke istana Pangeran Rui. Kau tidak berpendidikan. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Perdana Menteri Feng, aku hormati posisi dan kekuasaanmu di istana. Tetapi Julie adalah istri utamaku. Aku menyarankanmu untuk menjaga ucapanmu. Pangeran Rui bukan berarti saya tidak menghormati Anda. Saya menyuruhnya kembali. Juga demi reputasi istana Pangeran Rui. Kau. Song Yuannya cukup. Sepertinya hari ini Julie telah merusak kesenangan semua orang. Julie telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia seharusnya pergi saja. Oh benar. Aku ingin ingatkan semua orang. Lukisan ini memang palsu. Hanya saja sayang sekali, kalian semua yang hadir buta. Sampah yang anggap kertas bekas harta karun. Julie, berhenti bicara. Feng Jiuli, apa yang kau katakan? Putri Anda dengar dengan benar. Aku bilang kalian semua yang hadir adalah sampah. Julie. Kau, beraninya kau Feng Jiuli. Saya pikir Anda tidak menginginkan kepala Anda lagi. Yang mulia Feng Jiuli ini benar-benar sombong. Dan pelit. Akan berbeda jika dia hanya menolak mengakuinya. Sekarang dia mengirimkan persik yang tidak berharga. Ini mengutuk Anda dan saya. Yang mulia, saya mohon Anda mengeluarkan dekret untuk mencabut gelarnya sebagai nyonya bergelar. Feng Jiuli. Meski dia berjasa sembuhkan kusta, jasanya tidak melebihi kesalahannya. Ayah mohon tenangkan amarahmu. Ayah mohon tenangkan amarahmu. Julie berlututlah. Ayah ibu. Kalau harus salahkan putramu. Hari ini persiapan putra Anda tidak memadai. Menyebabkan kediaman Pangeran Rui kehilangan muka. Tanggung jawab ini harus ditanggung oleh putra Anda.
Yeah, kau masih melindunginya. Dia akan segera menjadi tahanan, dan bukan lagi putri selirmu. Tidak peduli siapa dia atau apa statusnya. Dia adalah putri selirku. Cukup. Feng Jiuli, dengan kehadiranmu di perjamuan ini, semua orang tidak senang. Kau boleh mundur. Terima kasih, Ayah. Yeah. Karena kau bersikeras melindunginya, maka kau harus membayar harga yang sesuai. Hamba bersedia menerima hukuman. Tanggalkan pakaian dan terima 50 pukulan rotan. Feng Jiuli. Luka dari perundungan pangeran sebelumnya. Pangeran ini sekarang. 46, Semuanya akan dikembalikan kepadamu. 48, 49, 50. Ayah. Ibu. Hukumannya sudah selesai. Hamba ingin mengatakan beberapa patah kata. Meskipun Feng Jiuli tidak tahu apa-apa. Tetapi buah persik ini adalah sesuatu yang baru-baru ini. Ia hargai setiap hari dekat di hatinya. Hamba percaya. Niat menyampaikan ucapan ulang tahun pantas dihargai. Hamba mohon diri. Yeah. Hentikan. Ayah, selirong. Saya pikir kakak ketujuh pasti telah disihir oleh Feng Jiuli. Putri Feng Jiuli ini dibawa kembali oleh istana Feng Kame di tengah jalan dari pedesaan sebagai putri Sa. Dia tidak berpendidikan sejak kecil. Dan Pangeran Rui pasti juga sempat tertipu sesaat. Ya, putri dengan penampilannya yang lusuh, tidak pasti apakah dia pernah menyentuh lukisan kaligrafi atau perhiasan. Bagaimana dia tahu mana asli atau palsu? Jangan marah padanya. Dia pasti marah karena malu dan pergi karena dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Benar. Kaligrafi dan lukisan yang kau hadiahkan pasti asli. Bagaimanapun juga Guru Lanyan adalah penilai harta karun terkemuka di ibu kota kita. Jika dia mengatakan ini, lukisan kediaman gunung terpencil ini asli, maka itu pasti tidak mungkin palsu. Seseorang meminta orang tua ini untuk menilai lukisan kediaman gunung terpencil karya Wu Qingfang. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu? Salam kepada Yang Mulia, Seliron. Hamba ini terlambat ucapkan selamat ulang tahun. Guru Lanyan. Saya doakan Yang Mulia bahagia dan panjang umur. Menteri jarang tinggalkan pengasingan. Kedatangan Anda saja sudah membuat selir ini senang. Silakan cepat bangkit. Menteri Lan. Baru saja, Anda mengatakan Anda belum pernah menilai lukisan kediaman gunung terpencil. Linlang, apa yang terjadi di sini? Mungkin Guru Lanyan sudah lanjut usia dan lupa. Ingatan orang tua ini sangat baik. Putri Linlan baru saja mengatakan bahwa lukisan ini telah diperiksa oleh orang tua ini. Dia bilang orang tua itu nyatakan lukisan asli. Palsu. Sebuah pemalsuan. Mustahil. Anda pasti salah lihat. Salah lihat. Wu Qingfang menggunakan brokat sutra tua untuk lukisannya. Namun lukisan ini jelas terbuat dari kertas bubur berlapis. Sang putri mengatakan lukisan ini adalah karya otentik Wu Qingfang. Konyol. Linlan, baru saja kau bilang kau meminta Guru Lanyan menilainya, tetapi kau berbicara omong kosong. Ayah, selamatkan hidupku. Selirong, selamatkan hidupku. Selerong lukisan ini adalah selembar kertas bekas.
memang tidak berharga. Namun buah persik ini, Persik ini ditinggalkan oleh Putri Selerui. Ada apa? Putri Permaisuri Rui. Apakah itu yang dirumorkan di kalangan rakyat jelata? Ketua Pavilion Lingyu, Feng Jiuli. Ya, mungkin persik ini agak aneh. Buah persik ini tumbuh di tanah yang sangat dingin. Itu adalah persik roh Gunung Putih. Katanya bisa perpanjang umur. Hingga 30-50 tahun. Bisa melihat harta karun langka seperti itu seumur hidup. Benar-benar tanpa penyesalan. Benarkah? Kalau begitu nilai persik ini. Nilainya tak ternilai tak sebanding satu kota. Ini harta karun yang luar biasa. Putri Permaisuri Rui sungguh dermawan. Cepat persembahkan itu padaku. Lukaku sepertinya terbuka lagi. Mengapa masih memancarkan darah? Kakak Xian, aku ada urusan lain. Aku akan pergi dulu. Julie, cepat datang dan selamatkan aku, tolong. Kau mulai bertingkah di sini lagi kan? Tunggu sampai aku pulang, aku akan membereskanmu. Ayo pergi. Bisnis medis di ibu kota kerajaan yang besar, hampir seluruhnya dimonopoli oleh ayahmu dan Feng Xie. Kau mau bersaing wilayah dengan mereka? Kakak perempuan, apakah kau mencoba mencuri bisnis dari perusahaan medis keluarga Feng kita? Ya, memangnya kenapa kalau aku, kakak perempuan kau, kembali dan beritahu Feng Qingyang. Aku Feng Jiuli, Master sejati Pavilion Lingyu. Keluarga Feng kalian mengandalkan status kalian sebagai murid dalam dan meminjam reputasi Pavilion Lingyu setelah bertahun-tahun membuat obat. Bisnis ini harus dikembalikan padaku kan? Tuan, buka mulutmu. Ayah. Feng Jiuli ini benar-benar terlalu sombong. Penghinaan berulang yang dia lakukan padaku adalah satu hal. Tapi sekarang dia bahkan mencoba merebut bisnis ayah. Bajingan kecil ini merebut makanan dari keluarga kita sendiri. Kau harus memberinya pelajaran. Mengapa marah? Bisakah ayah benar-benar menelan penghinaan ini? Saya orang terkaya di ibu kota yang besar. Hanya Feng Jiuli. Tidak memiliki apapun yang berharga. Hanya dengan keterampilan medis. Dan tanpa kecerdasan bisnis. Sama sekali tidak bisa bersaing dengan saya. Dia adalah ketua Pavilion Lingyu Pavilion. Dia punya banyak tabib dewa di bawahnya. Disinilah Anda tidak mengerti. Maksud saya adalah, tabib dewa itu mungkin bukan miliknya. Pavilion Lingyu. Apa? Kalian tidak mau bekerja denganku, Master Pavilion kalian? Ketua pavilion kami menghargai niat baik Anda. Tetapi kami orang tua. Terbiasa mengembara di Jianhu. The film was translated Kami tak akan and ikut narrated campur urusan by ketua M. pavilion. Media. Kalian anggap biaya perekrutan ini terlalu kecil. Semuanya. Ini semua perak yang bisa ditukarkan dari maharku. Meskipun uangnya agak sedikit, aku percaya bahwa dengan reputasi Pavilion Lingyu kita, setelah bisnis klinik medis berkembang di seluruh kerajaan yang besar, kita pasti tidak akan mendapatkan penghasilan yang sedikit. Ya para tetua, nona muda kita sebagai ketua Pavilion Lingyu mengundang semua orang buka klinik bersama. Dia ingin memperkuat Pavilion Lingyu dan mencari perkembangan untuk semua orang, bukan? Konyol. Apa maksudmu? Fang Jiuli, kau sudah menghilang selama bertahun-tahun. Mengabaikan pavilion Lingyu sepenuhnya. Sekarang butuh orang kau datang memerintah kami. Bermimpilah, pavilion Lingyu telah tanpa pemimpin selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan longgar dan tidak terorganisir. Dengan kurangnya kesinambungan. Feng Yun, ketua Pavilion Lingyu. Menurut pendapatku lebih baik dibubarkan sepenuhnya hari ini. Semua orang bisa mencari jalan mereka sendiri. Itu masuk akal. Mengenai surat perak ini, mari kita anggap saja itu milik ketua pavilion. Bayaran untuk kami orang tua selama bertahun-tahun. Ya benar sekali. Kalian orang tua bangka. Bagaimana orang bisa begitu tidak tahu malu? Feng Jiuli. Dewan Tetua, kami sudah berdiskusi dan memutuskan.
Pavilion Lingyu akan dibubarkan hari ini. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi menjadi ketua Pavilion Lingyu. Nona muda kita adalah ketua Pavilion Lingyue yang sebenarnya. Aku mengerti dengan jelas sekarang. Jadi hari ini adalah perjamuan Hongmen selama ini. Aku bahkan belum berbicara. Dan kalian orang tua bangka sudah memecatku. Bagus, sangat bagus. Posisi Master Pavilion ini toh tidak layak dipegang. Kakak, itu tidak benar. Ketua Pavilion yang terhormat. Kau salah memanggilnya. Wanita ini harus dipanggil mantan ketua Pavilion. Begitu mendadak. Kakak baru saja dicopot dari jabatannya begitu saja. Bukankah itu kehilangan muka yang besar? Feng Ziyi, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Semua orang berdiri di sisiku. Ini adalah Yan Agung saat ini. Orang terkaya di ibu kota. Perdana Menteri saat ini. Dan juga ayahku. Dia adalah bos besar dari seluruh pengobatan klan Feng kita. Pengobatan klan Feng kami sangat menghargai bakat. Siapapun yang datang ke cabangku untuk menjadi penjaga toko, gaji bulanan mereka dimulai dari 3 kali lipat harga pasar. Karena klan Feng adalah perusahaan murid kesayanganku, itu jelas bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat dipercaya dan diandalkan. Aku orang tua ini pasti akan memberikan dukungan penuh. Aku akan bergabung. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Nona, mereka sudah keterlaluan. Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Mereka sengaja membuat kita terlihat buruk hari ini untuk mempermalukan kita. Feng Ziyi, keluarga Feng kalian demi menjual pil obat sebelumnya. Sengaja menyebarkan kusta di dalam dan di luar ibu kota, membiarkannya menyebar luas. Sekarang kau membajak bakat orang. Merugikan orang lain tanpa untung bagi diri sendiri. Semuanya aku sarankan, kalian membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai jatuh ke jurang bersama-sama. Apa murid junior? Penyakit kusta di kota itu sebenarnya disebabkan olehmu. Jadi kenapa? Feng Jiuli orang mati demi kekayaan. Jika dunia damai dan harmonis, semua orang sehat dan berumur panjang. Lalu untuk apa klan Feng kita, Lingyue Pavilion ada? Aku melakukan ini untuk rekan-rekan kita, untuk kita semua. Benar sih, juga bermaksud baik. Guru adik seperguruan. Kalian berdua sudah merencanakan ini. Dengan bubarnya Pavilion Lingyue hari ini terjadi. Pavilion Lingyu kita didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk berkelana di antara rakyat jelata, berobat dan berbuat baik. Tapi sekarang demi masa depan kalian sendiri, kalian bubarkan pavilion merusak kebajikan kalian. Aku tidak percaya anak ini sebelumnya melindungi Feng Ziyi. Dia benar-benar setia dan berbakti. Bisa bedakan benar dan salah. Lancang bertindak demi sekte. Bagaimana aku biarkan bocah ingusan omong kosong? Guru Anda tidak bisa membedakan benar dari salah. Tidak pantas menjadi seorang guru. Kau. Karena Anda senior tidak tahu mana. Yang baik untukmu jangan salahkan junior. Karena tidak menyisihkan bagian untuk Anda sebelumnya. Aku tidak peduli. Kau, Feng Ziyi. Kau tak benar-benar pikir semua gagak sama hitamnya kan? Apa maksudmu? Mereka bilang bahkan harimau tidak memakan anaknya. Kakak kandung tidak saling menyakiti. Karena saudara perempuan dan ayahku sangat suka mengabaikan etika manusia dan mengobrak-abrik sampah di sudut. Kalau begitu bawa mereka pergi. Klinik medis masa depanku tidak butuh orang tua kolot ini. Terlalu sombong. Kau melontarkan omong kosong. Feng Jiuli, nikmati saja momen kemenangan verbalmu. Aku ingin lihat apakah kau tidak punya siapapun bantuanku. Bagaimana klinik medis ini akan dibuka? Ayo pergi. 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 Luan, aku tidak menyangka bahwa kamu akan mendukungku kali ini. Aku tidak memihakmu, tetapi pada jalan pengobatan. Kamu orang dengan hati medis, benar-benar berdedikasi. Ketua pavilion itu salahku. Seharusnya aku tidak berbicara sembarangan dan memprovokasi para tetua tadi. Itu membuatmu tidak punya siapapun untuk dipakai sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka yang ingin pergi tidak bisa ditahan. Jika kamu bersedia, ikuti aku dan bekerja untukku mulai sekarang. Meskipun pavilion Lingyu sudah tiada, murid-muridnya tetap ada. Selama ketua pavilion tidak meremehkanku,
Lu Yuan masih bersedia mengikutimu. Anak muda tidak buruk sama sekali. Mulai sekarang aku akan membuat orang-orang itu menyadari. Apa itu penyesalan sejati? Nona, Feng Ji telah membajak orang-orang kita. Sekarang hanya tuan muda Lu yang bersedia mengikuti kita. Jadi, apakah kita masih membuka jaringan klinik? Rantai tidak bisa dibuka sekarang. Bagaimana kalau kita buka satu saja? Tapi uang maharmu, apakah semuanya sudah diambil oleh para tetua bangka itu? Kalau begitu ketua pavilion, jika kita bersikeras membuka klinik medis, apakah kita punya dana untuk memulainya? Tidak. Nona, semua perak yang kita gabungkan hanya sedikit di atas 100 liang. Kalau tidak, haruskah kita kembali mendirikan warung di jalan? Masih mendirikan kios. Aku sudah membuat pernyataan besar. Betapa memalukannya harus dirikan kios lagi. Itu sebabnya aku bilang, kau selalu menyombongkan diri. Dan kau tidak punya uang. Dia tidak punya uang. Pangeran ini punya. Putri Permaisuri, apakah uang ini cukup untukmu? Ini semua untukku. Semua untukmu. Kamu selamatkan pangeran dengan teratai 10.000 tahun. Mulai sekarang, pendapatan kediaman Pangeran Roy, tunjangan pangeran diberikan ke istriku. Istriku anggap sebagai balas kebaikan. Klinik medis Julie. Semuanya. Hari ini hari pertama buka besar klinik medis Juliku. Selamat datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Selamat datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Selamat datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Bagus. Selamat kakak. Aku dengar klinik medismu dibuka hari ini kakak. Jadi ayahku dan aku datang khusus beri selamat padamu. Putriku tersayang. Beberapa hari lalu kau tak tahu malu menyombongkan diri tentang membuka jaringan klinik. Jadi kenapa hari ini kau cuma buka tempat kecil ini? Kamu membajak orang kami lebih dulu. The film was Dan sekarang kamu translated datang and untuk mengejekku. narrated by Kurasa M. kamu mencari masalah. Lu Yuan Tawei. Aku akan membuat pengumuman. Hari ini klinik medis Clanfine-ku tunjuk kebajikan besar. Semua pembeli obat dapat diskon 50%. Konsultasi gratis. Apel. Bahkan ada hal seperti itu, hanya untuk hari ini. Semuanya cepat dan pergi. Cepat pergi-pergi. Kau lihat itu. Ini adalah kekuatan sejati. Punya uang berarti kuat dan sombong. Aku ingin kau tahu. Siapapun berani rebut daging lezat dari tangan Clanfine-ku. Aku akan memastikan mereka tidak punya jalan ke surga. Dan tidak ada pintu untuk masuk ke bumi. Kau cuma pakai uang untuk bertingkah preman. Terlibat dalam monopoli, Tuan Muda Lu. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Kau bilang kau mengikuti seseorang yang tidak berarti apa-apa. Masa depan apa yang bisa dimiliki Putri Selir Rue? Aku tidak ingin masa depan. Aku ingin martabatku. Karena kau sangat keras kepala. Kau mencari masalah. Kau akan menyesalinya. Kakak klinik medismu buka hari ini. Bisakah kau buka bahkan dengan sedikit bahan obat yang kau miliki? Sebagaimana ayahmu melihatnya, kau sebaiknya tutup toko lebih awal dan pergi tidur. Ayo kita pergi ayah. Kepala pavilion hari ini semua orang direbut Clanfine. Aku khawatir kita tidak akan bisa buka hari ini. Siapa bilang kita tidak bisa buka? Kita harus buka hari ini. Buka. Pembukaan akbar. Ayo lihat, ayo lihat. Mantan Master Pavilion Ling Yue sedang memimpin. Dedah. Spesialisasi dalam semua penyakit sulit dan kompleks. Hei kakak, kakak. Apakah kamu sakit? Aku di sini untuk mengobatimu. Kaulah yang sakit. Kalau keluargamu sakit mereka bisa datang juga. Hei kakak. Sudah lama tunggu tapi tak ada yang perhatikan aku. Tolong. Tolong. Kakak ipar aku mohon padamu.
Tolong selamatkan nyonya besarku. Aku mohon padamu. Bahkan kalau kau minta aku tak bisa berbuat apa-apa. Saat aku tiba matriarku sudah pendarahan hebat. Bayi itu pasti tidak bisa diselamatkan. Aku sarankan kita urus pemakaman lebih cepat daripada nanti. Nyonya besarku, siapa bisa selamatkan nyonya besarku? Aku bisa menyelamatkannya. Benarkah? Cepat bawa dia ke klinik medis. Ruang operasi. Aku dengar. Wanita ini akan membelah perut wanita hamil itu. Aneh sekali, aku pernah melihat tukang daging menyembelih babi. Tapi aku belum pernah melihat orang melahirkan bayi seperti ini. Cepat suruh mereka berhenti. Bukankah ini hanya omong kosong yang sembrono? Awalnya hanya satu yang bisa mati. Kau, ini akan mengakibatkan 2 nyawa hilang. Tidak, jangan sentuh nyonya besarku. Jika kamu ingin istrimu hidup, maka diamlah. Jangan ganggu orang di dalam yang selamatkan nyawa. Pangeran, mereka mencoba mencelakai nyonya besarku. Diam. Dengarkan aku. Permaisuri pangeran ini juga pernah kehilangan anak. Dia tahu rasa sakit macan apa itu. Oleh karena itu kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan istrimu dan anakmu menderita kerugian apapun. Vocep semestatik. Selamat ibu dan anak selamat. Ini bayi laki-laki yang besar dan sehat. Terima kasih tabib dewa atas tangan ajaib. Telah selamatkan nyonya besar dan anakku. Kau Watuo terlahir kembali bodhisattva turun bumi. Cepat bangun. Cepat pergi dan temui matriarkmu. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya, kepala dokter kami di klinik medis Julie. Tidak hanya bisa mengobati persalinan sulit, cedera besar seperti patah tulang dan organ rusak, penyakit ringan seperti abses wasir mata ikan benjolan, dijamin sembuh semua. Satu set pisau menghidupkan kembali orang mati. Satu set jarum menghidupkan kembali orang mati. Selamat datang untuk berbelanja. Selamat datang. Kalian berdua sebelumnya menganggapku memalukan. Sekarang lidah kalian lebih halus daripadaku, bukan? Aku bisa bersaksi. Dia menyelamatkan hidupku berkali-kali. Hati penyembuh yang murah hati. Watuo terlahir kembali. Klinik medis Julie ini benar-benar tidak membual. Tadi malam wasir kronisku disembuhkan di sini. Memotongnya benar-benar melegakan. Benar, aku makan dan minum berlebihan. Beberapa hari yang lalu usus buntu diangkat di sini. Jadi hari ini aku di sini untuk mengantar demi nenekku. Tepat sekali. Nyonya besar baru melahirkan beberapa hari lalu di sini. Keahlian yang luar biasa. Yang mulia surgawi yang tak terukur. Pendeta Tao yang rendah hati ini barusan juga di sini berhasil mengeluarkan ramuan abadi yang menumpuk di tubuhku bertahun-tahun dan akan segera menyepe untuk berkultivasi. Kakak, bagaimana bisa itu ramuan abadi? Itu adalah batu empedu. Silakan masuk. Semuanya silakan berbaris. Jangan terburu-buru. Satu persatu. Area pemeriksaan. Baiklah, turunlah. Ya, Feng Julie yang hanya mengandalkan keterampilan bedahnya. Bisnis di sana justru membentuk antrean panjang. Membuatnya sangat sukses. ayah wanita ini benar-benar ancaman besar. Haruskah kita? Kau melihat musuh di mana-mana. Untuk bersaing dengan klan Fengku, itu tidak berbeda dengan semut melawan gajah. Lalat yang mencoba menggoyahkan pohon. Zihi, cepat pergi hari ini. Beli semua barang dari grosir. Untuk ramuan obat ibu kota. Aku akan pergi sekarang. Bagus, pergilah. Ini buruk Nona. Ada apa? Mengapa kamu begitu gelisah? Tuan muda Lu dan aku ambil uang itu untuk beli ramuan. Tapi kami tidak bisa membelanjakan uang itu. Ya, beberapa hari yang lalu baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi.
Sampai kemarin, grosir ramuan obat utama tiba-tiba berhenti memasok kami. Mereka semua bilang sudah habis terjual. Begitu banyak bisnis di ibu kota, semuanya terjual habis. Habis terjual semua. Baiklah, aku mengerti. Kalian berdua pergilah bekerja dulu. Ayo pergi. Persediaan ramuan obat boleh medis terbatas. Aku khawatir dalam waktu 2 minggu, pasokan ramuan obat tidak akan berkelanjutan. Kakak, bisnis balai pengobatan ini benar-benar bagus. Kenapa kau terlihat khawatir, kakak perempuan? Tidak terlalu senang. Feng Xi ini perbuatan baik lain dari klan Feng Wu. Mengosongkan semua ramuan obat di kota untukku. Menyingkirkan kayu bakar dari bawah kuali. Adik perempuan juga melakukan hal-hal untuk klan Feng. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu karena lebay kemampuanmu. Dan bersikeras menentang klan Fengku. Adik perempuan sekarang benar-benar seperti pemula kecil. Sedikit apa? Jangan kira aku tidak tahu kamu mengutukku dalam hatimu. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Putuskan pasokan bahan obatmu. Bagaimana kamu akan melanjutkan? Feng Xi, jangan terlalu sombong. Kau tidak akan menemukannya dalam 100 li. Aku akan mencari 200 li, 300 li jika perlu. Tidak. Kakak Ye, kenapa kamu di sini? Kami bisa mencari obat dalam radius 500 li. 500 li. Apa kau ingin membuatku kelelahan sampai mati? Aku bisa meminjamkanmu beberapa The tenaga film kerja. was Benarkah? translated and Pangeran narrated Anda by telah M banyak Media. membantuku. Kau dengar itu, adik? Peluang kita untuk menang jauh lebih besar kali ini. Kakak Yi, kita berdua istri yang kau nikahi ke keluarga. Mengapa kamu begitu memihak Feng Julie? Menentang keluarga Feng kita. Apakah kamu benar-benar akan demi dia mengabaikan hidup dan matiku? Dan menentang ayahku? Apakah kamu mengancam pangeran ini? Yi tidak akan berani. Putri permaisuri pangeran ini membuka klinik medis. Mengapa dia membutuhkan izin keluarga Feng Mu? Hanya seorang perdana menteri Feng. Pangeran ini bahkan tidak ada di mataku. Keluar. Karena kamu bersikeras membantunya. Maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Betapa kejamnya dirimu. Aku akan kembali dan memberitahu ayah untuk mengeluarkan larangan. Pedagang obat dalam jarak 500 li. Semuanya dilarang memasok bahan obat ke klinik medis Julie. Jika mereka patuh, maka mereka akan mendapatkan bantuan dari klan Feng kita. Jika tidak, maka mereka semua akan dilarang di masa depan. Jadi ini wajah aslimu. Kalau begitu pangeran ini akan melihat apa yang bisa kau lakukan. Nyonya, apakah campur tangan suami ini barusan sudah tepat waktu? Biasa saja. Bukan itu yang kau katakan barusan. Baru saja kau bilang aku banyak membantumu. Song Yuannya, aku hanya menipu para idiot itu. Bagaimana mungkin kau juga mempercayainya? Apa kau baru saja menipu mereka? Tentu saja, kau tidak benar-benar berpikir. Aku akan menggunakan metode sebodoh itu, kan? Bodoh. Jadi kau hanya berakting barusan. Aku Feng Jiuli tidak pernah mengandalkan trik kekanak-kanakannya. Aku bisa mengungkapkannya dalam sekejap. Lalu mengapa kau barusan? Namun pangeran, Anda tidak sepenuhnya tidak berguna. Dengan dukungan Anda, dia semakin mempercayai aktingku. Baiklah Feng Julie. Katakan padaku apa rencana aslimu. Rencanamu cukup jahat. Mereka yang menyinggungku lebih dulu. Aku biarkan mereka rasakan konsekuensi menyinggungku. Waktunya habis. Julie, Kenapa kau di sini? bagi pangeran untuk muncul di kamar tidur putri permaisuri, bukankah itu sangat wajar dan benar? Katakan padaku, apakah ada kemajuan? Sesuai keinginanmu, semua bahan obat dalam radius 500 li, semuanya telah dikumpulkan oleh keluarga Feng. Baiklah, kerja bagus. Untuk apa? Pangeran habiskan beberapa hari bantu kau. Putri permaisuri tak tunjuk terima kasih.
Bukan aku yang memohon padamu. Kau yang ingin membantuku. Dan kau masih menginginkan hadiah. Sekarang Putri Permaisuri berjuang penuhi kebutuhan. Aku tidak punya uang. Hal baru yang diteliti Putri Permaisuri. Pangeran ini bisa memilih dengan bebas bukan? Yang murah tidak masalah. Anggur Yekilang. Kau tidak boleh meminumnya. Song Yuanya, The film was jangan bertindak tak translated senonoh and saat mabuk. narrated by Itu M. adalah Media. suplemen kesehatan. Itu bukan afrodisiak. Benarkah begitu? Lalu mengapa kau bersembunyi dariku? Aku tidak bersembunyi. Kalau begitu baguslah. Song Yuanya kau berandal. Matriarku, kau benar-benar menyalahkanku. Lihat. Siapa yang lebih seperti berandalan tadi malam? Putri Permaisuri ini bukan pertama kalinya kita. Mengapa kau begitu gelisah? Baiklah, baiklah. Song Yuanya berhenti bicara. Aku akan bekerja. Aku akan membawamu. Xiao Jiu, ada yang ingin kubicarakan secara pribadi. Shen Muyan. Wanitaku hak apa yang kau miliki untuk menemuinya begitu saja? Aku beri hitungan ketiga untuk singkir dari pangeran ini. Kau ingat, 1, 2. Hentikan Song Yuanya. Feng Jiuli, kau tak boleh ngobrol pribadi dengannya. Dia meletakkan pedangnya. Pulanglah dan masak. Kakak Shen, apakah ada yang Anda butuhkan dariku? saya datang kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Apakah kau tahu mengapa Song Yuanya diracun sebelumnya? Kau yang meracuniku dengan racun kerja lambat. Bukankah sudah kubilang kau harus pergi? Pangeran ini tidak akan pernah mengizinkannya. Kau sendirian dengan pria lain. Rahasia apa yang kalian berdua miliki? Jelaskan dengan jelas kepada pangeran ini. Kakak Shen, katakan saja. Song Yuanya sangat bisa diandalkan. Saya adalah pangeran dari dinasti sebelumnya. Guru dari Feng Jiuli. Perdana Menteri Feng, semuanya mantan pejabat dinasti. Perdana Menteri Feng selalu ingin memulihkan negara. Saya tidak mau. Itulah mengapa saya membiarkan Xiao Jiu harus menghentikan mereka dengan segala cara. Alasan Xiao Jiu membuka klinik medis untuk merebut bisnis keluarga Feng adalah untuk memutus sumber kekayaan keluarga Feng. Bagaimana, seru kan? Matriarku aku hebatkan. Awalnya, aku memang merencanakan. Suatu hari aku akan membunuhmu sisa-sisa dinasti sebelumnya. Namun, karena kau begitu jujur hari ini, pangeran ini akan mengampuni hidupmu. Kau sudah tahu. Tentu saja. Kalau tidak, apa yang kau pikirkan? Mengapa pangeran ini begitu berselisih dengannya sebelumnya? Kalian para pangeran dan keturunan kekaisaran selalu penuh dengan skema. Kukira itu kecemburuan. Kecemburuan itu juga nyata. Shen Muyan. Ingatlah untuk tahu tempatmu mulai sekarang.
dan jaga wilayah kerajaan Yan Agung dengan baik. Kau tidak perlu memberitahuku. Selama rakyat kerajaan yang besar aman dan tenteram, tidak peduli siapa yang memerintah dunia ini. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan pada Julie? Saya datang untuk mengingatkanmu tentang sesuatu. Racun kronis yang menimpamu sebelumnya. Saya tahu siapa peracunnya. Ayah. Setelah pengamatan terus-menerusku selama berhari-hari, bahan obat Feng Jiuli semuanya telah terjual habis. Hari ini klinik medisnya kosong. Tidak ada barang tersisa untuk dipajang. Ayo kita tonton pertunjukannya. The film was Ayo pergi. translated and narrated Pergi. by M Media. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah bahan obat di klinik ini sudah habis? Dan kamu akhirnya pindah dan melarikan diri. Hidung kalian berdua benar-benar lebih sensitif daripada hidung anjing. Sedikit saja gerakan dari sisiku, dan kalian datang mengendus-endus. Kakak tidak buruk, bisnis ini gagal. Ayahmu sudah lama menasihatimu agar tidak terlalu naif. Mencoba merebut makanan dari mulut harimau, tapi kau tidak mau mendengarkan kan? Permisi. Siapa yang memberitahumu aku pindah dan melarikan diri? Tolong buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Perayaan apresiasi pelanggan baru dan lama. Perayaan apresiasi pelanggan baru dan lama. Semuanya hari ini, klinik medis Jiuliku tidak kehabisan amunisi dan perbekalan, atau pindah dan melarikan diri. Sebaliknya kami meluncurkan produk baru. Para pejalan kaki, jangan sampai ketinggalan. Para pejalan kaki, jangan sampai ketinggalan. Para pejalan kaki, jangan sampai ketinggalan. Kakak saudara sejak klinik medis Jiuli dibuka. Kami selalu menerima dukungan semua orang untuk bisnis kami. Oleh karena itu, untuk membalas budi pelanggan baru dan lama kami, mulai hari ini, kami akan membagikan secara gratis produk obat klinik kami. Produk obat apa ini? Produk obat apa ini? Obat apa ini? Ini disebut bola kapur berus. Jika benda ini diletakkan di lemari pakaianmu, itu dapat menjamin bahwa semua lemari pakaianmu akan bebas serangga selama 2 tahun. Dan tidak ada telur yang akan berkumpul. Yang paling penting, itu akan membuat pakaianmu harum setiap hari. Sungguh ajaib. Beri aku satu. Baiklah, namun kau harus mendaftar di sini terlebih dahulu dan menerima kartu pengalaman. Yang ini disebut wangi. Masker kosmetik berobat. Plester demam. Itu dapat menahan kelembapan dan menghidrasi. Halus. Aku mau maskernya. Aku mau satu juga. Efek ajaib untuk demam tinggi karena angin dingin atau angin panas. Aku mau, aku mau, aku mau. Beri aku satu. Diuji secara pribadi oleh Putri Permaisuri. Itu adalah orang kepercayaan dekat setiap wanita. Dan itu adalah pilihan utama bagi para penampil cantik. Feng Jiuli. Ini hanyalah pernak-pernik yang kau buat dari ramuan obat termurah. Ya, ada apa? Saat ini semua ramuan obat di ibu kota Great Yan berada di tangan klan Fengku. Apakah kamu pikir dengan membuat gadget kecil ini dan memberikannya untuk menarik pelanggan tetap, kamu akan mendapatkan ramuan obat? Apakah kau benar-benar sebegitu yakin pada diri sendiri? Kalau begitu bagaimana kalau ini? Mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Aku bertaruh bahwa dalam 10 hari, lebih dari 80% dari pedagang obat mitra klan Fengmu semuanya akan berpindah kesetiaan. Feng Jiuli. Kamu mungkin belum tahu. Aku sudah memeriksa rekening kediaman Pangeran Rui. Apa? Tunjangan kediaman Pangeran Rui selama bertahun-tahun ini, hampir seluruhnya telah kamu hamburkan baru-baru ini. Mengingat situasimu saat ini, aku ragu apakah kamu bisa bertahan bahkan 10 hari. Feng Jiuli, kamu sendiri sudah miskin dari awal sampai akhir. Tidak masalah. Jangan sampai tiba pada titik di mana kau buat seluruh kediaman Pangeran Rui ikutmu. Kejalanan. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayah, perekrutan rahasia tentara dan kuda kita di Great Yan sebagian besar sudah selesai. Dan jalan Feng Jiuli untuk membuka klinik medis juga telah kublokir.
Dia bukan lagi ancaman bagi klan Feng kita. Karena itu masalahnya. Sudah waktunya juga untuk negosiasi kerjasama dengan bangsawan negara Qian. Putri Ayah akan pergi mengundangnya sekarang. Lihat, mereka memang sudah memakan umpan. The film was Sekarang, translated kita akan and membagi menjadi narrated dua by kelompok. M. Media. Saya akan pergi menemui para pedagang obat itu. Adapun Anda pergilah menghadap Yang Mulia. Sandiwara ini. Saatnya untuk menebar jaring. Baiklah. Tunggu. Menyuruh suamimu seperti ini. Beri aku ciuman. Oh benar. Berikan ini kepada putri, dan suruh dia membawanya ke harem kekaisaran, untuk dinikmati bersama selirong. Bos Wang, apakah Anda sudah mendengar berita terbaru di jalanan? Sekelompok kecil yang cukup menarik, produk obat telah muncul di kalangan masyarakat. Mereka beredar luas. Apa yang Kakak Liu maksud? Obat nyamuk bakar cukup nyalakan piringan kecil, dan itu bisa mengusir semua nyamuk di rumah. Bukan hanya itu, Nyonya besarku berkata, sekarang ada masker wajah obat yang bahkan telah menyebar ke istana. Benda ini, tak tahu balai pengobatan dewa mana buatnya. Jika kita juga bisa ikut bergabung, dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Apa yang begitu sulit tentang itu? Putri Selir Rui, Para pemilik terhormat, jika Anda benar-benar tertarik, sebaiknya datang ke rumah sederhana saya untuk diskusi rinci. mungkinkah ini adalah penemuan Putri Selir Rui? Tepat sekali. Produk-produk ini pasti akan memicu gelombang permintaan besar-besaran. Saya yakin Anda semua bisa melihat prospeknya. Dan sekarang saya memiliki metode produksinya. Anda semua pemilik memiliki bahan obat dan saluran penjualan. Mengapa kita tidak berbagi keuntungan ini bersama? Itu akan sangat bagus. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Perdana Menteri Feng. Saya Liu datang hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Raja Obat Sitian putuskan akhiri kerjasama dengan klan Feng Anda. Apel, Apotek Siang yang juga telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan klan Feng Anda. Perdana Menteri Feng kami para tetua. Sekarang juga ingin menarik diri dari nama klan Feng dan mendirikan bisnis kami sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua, Ayah, kalian telah bergantung pada keluarga Feng saya selama bertahun-tahun. Bagaimana kalian bisa tak punya etika profesional, mengkhianati kepercayaan, dan tinggalkan kebenaran? etika. Perdana Menteri Feng, dulu kau andalkan kekayaan dan kekuasaan. Duduk sebagai kakak besar monopoli, secara paksa memaksa para pedagang obat ini, tidak mengizinkan mereka menjual bahan obat kepada saya. Kenapa tak dengar kau bicara etika waktu itu? Feng Jiuli, Feng Juli, itu semua karenamu. Bagaimana keluarga Feng kami telah menyakitimu? Mengapa kau harus begitu jahat, menyebabkan usaha keluarga Feng kami hancur berantakan? Bagaimana keluarga Feng telah menyakiti saya? Baiklah. Kalau begitu biar saya daftarkan dengan benar untukmu. Ibumu, seorang pelayan belaka naik kekuasaan, dan menyebabkan kematian ibu kandung saya. Selama lebih dari 1 dekade di rumah Feng, Anda hidup dalam kemewahan. Perlakukan aku dan saudara seperti anjing liar. Anda iri pada kecantikan saya, dan diam-diam merakuni saya. Membuat saya cacat. Anda mengikuti cara ibu Anda. Jalang tak hijau naik pangkat untuk nikah ke rumah Pangeran Rui. Membunuh anak saya, menyihir dan menipu kasih sayang suami saya. Apakah saya perlu mendaftarkannya satu persatu? Ayah, Feng Jiuli, kau pengkhianat. Omong kosong belaka. Penghinaan hari ini, saya Feng King yang akan mengingatnya. Shi, ayo pergi. Pergi, aku takut kau tidak akan bisa pergi. Feng King Yang, kau sembunyi identitas mantan pejabat. Dinasti sebelumnya mengintai di sisi kami, dan kemudian merekrut tentara dan kuda. Lakukan kolusi dengan musuh dan hianati negara. Kami sekarang mengetahui semuanya. Utusan dari negara Qian telah mengakui semuanya. Dengan bukti manusia dan materi, Anda apalagi yang harus Anda katakan?
Yang Mulia ampuni hidup hamba. Yang Mulia ampuni hidup hamba. Pengawal bawa pengkhianat ini ke penjara Haltian. Dan segera eksekusi mereka. Yang Mulia ampuni hidup hamba. Pangeran, pangeran tolong selamatkan saya. Itu semua perbuatan ayahku. Dia memaksaku. Saya tidak tahu apa-apa. Kau cepat bunuh dia. Saya tidak bersalah. Anda, Benarkah? Ya. Itu semua karena saya cemburu pada Feng Jiuli. Itu karena saya mencintaimu. Apakah salah jika saya mencintaimu? Kau mencintaiku lalu, mengapa kau meracuniku? Dan mencoba membunuhku. Pangeran ini sudah menyelidiki secara menyeluruh. Kau yang diam-diam beri aku racun kronis selama ini. racun kronis yang menimpamu sebelumnya diberikan oleh Feng Xi. Pangeran, Yang Mulia ampuni hidup hamba. Yang Mulia ampuni hidup hamba. pangeran ampuni hidup saya. Pengawal, bawa para pengkhianat pemberontak ini ke penjara Tian dan segera eksekusi mereka. Pangeran, Yang Mulia ampuni hidup hamba. pangeran, Yang Mulia. Yang Mulia, saya menyadari identitas saya yang sensitif. Saya minta mundur dari jabatan jenderal dan menjadi rakyat biasa. Bangunlah. Kami selalu mengamati karakter Anda. Dengan jaminan kuat Pangeran dan Putri Selir Rui, kami mempercayai kesetiaan Anda, posisi jenderal besar ini. Anda harus terus memegangnya. Terima kasih atas rahmat tak terhingga Yang Mulia. Mengenai Pangeran Rui dan Putri Selir Rui, dalam kudeta militer ini, kontribusi kalian sangat diperlukan, terutama Putri Selir Rui. Dapat dikatakan pembawa takdir kerajaan yang besar. Apakah kalian berdua memiliki keinginan? Ayahanda Kaisar hamba memohon. Untuk nikahi Juli lagi, dalam upacara megah. Ketika kami menikah saat itu, semuanya disederhanakan karena diriku. Aku selalu mengingatnya. Kali ini, aku ingin kursi tandu 8 pembawa. Mahkota Phoenix dan jubah kebesaran. Nikahi Juli ke istana Pangeran Rui dengan upacara megah. pangeran, Dikabulkan. Anugerahkan mahkota Phoenix dan jubah kebesaran. Kalian berdua akan menikah lagi besok. bukankah besok terlalu cepat? Tapi pangeran merasa aku tak bisa tunggu lebih lama. Tuan Ji, kau meninggal dengan sangat tragis. Ini semua salah Feng Jiuli. Ini semua dia, aku akan membunuhnya untuk menenangkan roh kalian di surga. The film was translated Pertama, and sujud kepada langit narrated dan by bumi. M Media. Kedua, sujud kepada tetua yang terhormat. Suami dan istri saling bersujud. Feng Jiuli. Kau bajingan. Kau membunuh suamiku, putriku. Aku akan membuatmu dikubur bersama mereka. Juli, hati-hati. Pergi ke neraka. Juli. Cheng Juli. Cheng Juli. Cheng Juli. Anda, Bagaimana kau bisa tertidur? Dan kau bahkan mengenakan mantelku. Lepaskan dengan cepat. Halo Nona Feng Jiuli, senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah dokter pribadimu Song Yuanyel. Song Yuanyel gelar dokter kepala. Klinik Departemen Psikiatri.